Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu dengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba secara khusus dan lembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayat ke-15. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu dia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu injak orang dan burung-burung darah memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dalam pitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid itu bertanya pada Yesus, apa maksud perumpamaan ini? Lalu dia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang lain hal itu diceritakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Di arti perumpamaan ini, benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan, dan orang yang telah mendengarnya kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakal, mereka percaya seperti saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhempit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman menyimpan dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dengan dalam ketekunan. Kita lihat ini tentang penabur. Yang nabur ada tanah yang baik, tanah yang tidak baik, bahkan semak duri, bahkan juga di pinggir jalan. Tapi yang sangat menarik, ternyata benih sebagian ayat 4 di jalan, semak duri, tanah yang keras, tanah yang baik, tanah jalanan, tanah hati. Tidak semua benih jatuh tanah hati yang baik. Kalau kita mau mendapat tanah hati yang baik, maka kita nyimpan yang baik. Maka tanah kita harus tanah yang subur. Tanah subur ada hubungan dengan air. Kalau air, tanah ada hubungan dengan air, tanah itu subur. Dan benih itu akan tanah bersih, tidak ada air. Apalagi pindah apalagi keras, apalagi semak duri yang sering menghempit. Sekarang ini banyak manusia ketika dengar firman Tuhan gembira, tapi kita menghadapi masalah sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhempit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup,
sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Maka khawatir, kekayaan, kenikmatan hidup ini isi dunia mempit manusia. Inilah isi dunia yang mempit manusia. Sebab isi dunia 1 Yohanes 2 ayat 16, inilah mata tanpa hidup ini sehingga menjilat anak-anak Tuhan. Dunia yang sisi ini akan habis. Dari yang dapat firman kita tidak mencari keinginan dia, justru tahu. Kita tidak mengejar dunia, justru Tuhan berkat. Ingat Mazmur 23 ayat 6, bajikan yang murah belakang mengikuti aku sepanjang. Jadi berkat Tuhan yang mengikuti, bukan kita mencari berkat, tapi berkat disediakan bagi orang yang mengasihi. Amin. Waktu tidur Tuhan disiapkan. Saudara sudah tahu Tuhan, bukan saudara. Waktu saudara ada berdua dengan air, tangan itu disubur. Siapa air? Itu adalah firman air pribadi Kristus. Dikatakan akulah air yang berikan kekuasaan dan tanah hati kita sepanjang subur. Amin. Benar Bapa di surga, biarlah kami punya hati yang subur, yang menerima benih firman dengan baik, sebab rezeki, kesehatan, upahnya dan tangan. Sekalipun kami mengejar waktu, tapi itu akan sia-sia kalau bukan berkat. Tapi kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, engkau juga tahu kebutuhan kami. Sementara kami mencari nafkah, bekerja, berdagang, serta perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan kami besok pagi sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang kerja setempat, pelihara mereka, pelihara keluarganya, hikmat yang dari surga kau berikan buat mereka. Jadi semoga perang melawan virus corona yang sakit semakin habis dan yang meninggal semakin habis, bahkan dunia sembuh semakin banyak. Pandemi menjadi global endemi dan ekonomi kami berkembang. Terima kasih Bapa di surga, belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.